Firman yang meneguhkan tentang kepedulian Allah. Saudara, kita bersyukur menyembah Allah yang benar dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Dia Allah yang sungguh-sungguh Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dia bukan dijadikan Allah, tetapi Dia Allah yang menciptakan seruas semesta alam. Dan Dia bukan Tuhan atau Nabi yang perlu didoakan supaya masuk sorga, karena Dia Allah yang berada di sorga. Bahkan Dia Allah yang mau turun ke bumi, merendahkan diri, menyatakan kasih dan kepeduliannya kepada setiap kita umat-umatnya yang percaya kepada Dia. Itulah Allah yang kita sembah, saudara. Allah yang begitu peduli dalam kehidupan kita. Dan saat ini pun, apapun yang menjadi keadaan dan kondisi kehidupan saudara, Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang peduli kepada setiap kita. Saudara, di dalam video ini kita akan merenungkan 6 ayat firman Tuhan yang akan meneguhkan setiap kita bahwa Allah mempedulikan kehidupan kita. Yang pertama, saudara, adalah dari Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, jangan berlambat. Saudara, Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Kita tahu Daud bagaimana latar belakangnya. Dia dari seorang penggembala domba. Dia dari seorang yang sederhana. Dan sebagai penggembala domba, dia biasa menghadapi tantangan di padang gurun, binatang buas, dan sebagainya. Dan kemudian akhirnya atas anugerah Tuhan, dia dipilih dan diangkat menjadi raja. Dan sebagai raja pun dia menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak musuh yang harus dihadapi. Dan kekuatan musuh seringkali jauh lebih besar daripada kekuatannya dan orang yang dia pimpin dalam peperangan melawan bangsa-bangsa. Dan dalam situasi dan kondisi itu, Daud mengungkapkan bahwa aku ini sengsara dan miskin. Dia sadar keberadaannya, tetapi dalam kemiskinannya, dalam kesengsaraannya, dalam situasi yang dia alami, ada hal yang disaksikan oleh Daud, di mana dia berkata, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Apa yang membuat kondisi Daud berubah, saudara? Kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan. Apa yang membuat kehidupan Daud terangkat dari hanya seorang penggembala kambing domba, tetapi akhirnya menjadi raja? Kepedulian Tuhan dan perhatian Tuhan. Dia berkata, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku. Tuhan yang meluputkan dia, Tuhan yang menolong dia. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Apapun kondisi kehidupan kita, saudara, mungkin engkau merasa hidupmu susah, engkau merasa hidupmu menderita saat ini. Dan kadang-kadang situasi membuat kita berpikir, saudara, bahwa kita tidak layak. Tuhan tidak memperhatikan kita, Tuhan tidak mempedulikan kita. Dengar, saudara, di dalam ayat ini Daud menegaskan dan mengungkapkan tentang kehidupannya, di mana kepedulian Tuhanlah yang telah mengangkat dia dari kemiskinan, kesengsaraan, menjadi seorang raja. Tuhan menolong dia, Tuhan memperhatikan dia. Saat ini pun, saudara, siapapun saudara dan apapun kondisi kehidupan saudara, Tuhan mempedulikan engkau dan Tuhan memperhatikan engkau. Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala situasi kehidupan saudara. Tuhan kiranya memperhatikan dan pedulikan saudara. Lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara ketika saudara tetap serahkan hidupmu dan percaya kepada Tuhan. Lihat kepeduliannya nyata bagi saudara. Ayat kedua, saudara, adalah dari Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman,
Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara, Tuhan memperhatikan kesengsaraan umatnya. Di dalam ayat ini firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan memperhatikan kesengsaraan orang Israel di tanah Mesir, di mana umat-umatnya tertawan di sana, umat-umatnya menderita di sana, umat-umatnya sengsara di sana. Dan firman Allah mencatat bahwa Tuhan memperhatikan kesengsaraan mereka, dan Tuhan mendengarkan seruan mereka, dan Tuhan mengetahui penderitaan mereka. Itu yang diungkapkan oleh firman Tuhan ini, saudara. Tuhan perhatikan kesengsaraan mereka. Tuhan dengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Tuhan memperhatikan penderitaan mereka. Sehingga kita tahu pada akhirnya ceritanya, saudara, akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan mau ubah keadaan mereka. Tuhan mengasihi umat-umatnya. Tuhan membawa mereka ke tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, Tuhan memperhatikan apapun yang menjadi kesengsaraan saudara. Tuhan memperhatikan apapun penderitaan saudara hari ini. Dan Tuhan mau keluarkan saudara dari penderitaan itu, sama seperti Tuhan mau mengeluarkan orang Israel dari penderitaan di tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan memperhatikan saudara dalam segala kesengsaraan dan penderitaanmu, dan Tuhan mau mengeluarkan engkau dari penderitaan itu, dan Dia mau bawa saudara ke tanah Kanaan saudara. Dia mau bawa saudara kepada janji yang sudah Tuhan rancangkan atas kehidupanmu. Dia mau bawa saudara, Dia mau bebaskan saudara dari segala penderitaan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia mau tuntun engkau ke tanah Kanaanmu yang Tuhan sudah persiapkan. Mazmur pasal 41 ayat 2-3, saudara. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia mempermainkan musuhnya. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa Tuhan memperhatikan orang lemah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli. Dia mempedulikan setiap kita, saudara. Dia memperhatikan setiap kita. Saudara lemah, saudara susah, saudara menderita, saudara dianggap tidak layak, saudara tidak dipedulikan dan tidak dihitung oleh dunia ini. Dengar saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memperhatikan orang-orang lemah seperti saya dan saudara. Dia memperhatikan kita, Dia mempedulikan kita. Dan Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan luputkan orang-orang yang lemah dari kecelakaan. Tuhan luputkan orang-orang lemah dari situasi yang mencelakakan mereka. Tuhan jaga orang-orang lemah. Tuhan lindungi. Bahkan dikatakan Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Orang yang lemah itu tadi, saudara, adalah orang yang berbahagia di bumi. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan, Tuhan melindungi, Tuhan meluputkan dia. Dan dikatakan, saudara, engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ya, dia lemah. Ya, dia orang yang gampang untuk dipermainkan. Mungkin saya dan saudara juga orang yang lemah dan gampang dipermainkan.
Bahkan mungkin kita saat ini menghadapi satu kondisi di mana kita diperlakukan tidak adil. Kita diperlakukan tidak adil, saudara. Tetapi dengar firman Allah berkata, engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Aku tidak akan dibiarkan dipermainkan oleh orang-orang yang berlaku tidak adil terhadap hidupku. Saudara tidak akan dibiarkan dipermainkan oleh orang-orang yang tidak berlaku adil terhadap hidupmu. Dia sedang bekerja bagi kita saat ini, saudara. Dia peduli bagi kita. Dia memperhatikan setiap kita saat ini. Engkau sengsara, engkau lemah, engkau diperlakukan tidak adil. Ada Tuhan yang menjadi pembelamu, dan Dia yang akan membela setiap kita dan tidak membiarkan kita dipermainkan. Tetap kuat dalam Tuhan, saudara. Tetap melangkah dalam Tuhan. Dia membela engkau. Dia tidak biarkan engkau dipermainkan. Mazmur 144 ayat 3, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya? Mazmur 144 ini adalah Mazmur Daud, saudara, di mana kembali Daud mengungkapkan di sini bahwa siapakah manusia sehingga engkau memperhatikan? Siapakah anak manusia sehingga engkau memperhitungkan? Daud mau menggambarkan dan mengungkapkan, saudara, bahwa manusia itu adalah makhluk yang fana. Memang Tuhan menciptakan manusia dengan begitu mulianya, segambar dengan Dia. Tetapi karena ketidaktaatan, akhirnya manusia jatuh dalam dosa, dan manusia menjadi hina, manusia tidak ada gunanya, manusia sudah menjadi musuh Allah. Manusia hina, begitu hinanya oleh karena dosa. Tetapi Daud mengatakan, siapakah manusia yang hina ini sehingga engkau memperhatikannya? Siapakah anak manusia yang hina ini sehingga engkau memperhitungkannya? Daud menyadari akan keterbatasannya dan kelemahannya. Dia tahu, dia sadar dia hanya sebagai seorang penggembala. Dia tahu, dia sadar dia penuh dengan kelemahan. Dia tahu, dia sadar dia adalah manusia yang berdosa. Tetapi Allah memperhatikan Daud, Allah mempedulikan Daud, Allah memperhitungkan Daud. Allah memanggil Daud, bahkan menjaga dia. Tuhan jagai, lindungi, sertai Daud. Dalam peperangan demi peperangan, Tuhan yang berperang. Tuhan jaga Daud, Tuhan lindungi Daud, Tuhan selamatkan Daud selalu. Sehingga Daud berkata, siapakah anak manusia ini sehingga engkau memperhitungkannya? Mungkin saat ini kita juga mengalami dan merasakan perasaan yang sama, saudara. Aku ini hina, siapakah aku ini? Tetapi dengar, sehina apapun engkau, serendah apapun engkau, kalau engkau datang kepada Tuhan saat ini, Tuhan memperhatikan engkau dan Tuhan mempedulikan engkau. Saudara, Tuhan mempedulikan dan memperhatikan setiap kita. Markus pasal 6 ayat 48 dan ayat 51, saudara, demikian firman Tuhan. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara, satu kali Yesus menyuruh murid-muridnya untuk terlebih dahulu menyeberang danau. Dan saat mereka menyeberang danau, firman Allah ini mencatat, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Saat menyeberang danau, murid-muridnya diterpa oleh badai, diterpa oleh angin sakal. Dan saat itu mereka sedang ada dalam bahaya.
Tetapi firman Allah mencatat bahwa Yesus yang masih ada di pinggir danau, firman Allah mencatat bahwa ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Sekalipun Yesus jauh, sekalipun Yesus ada di pinggir danau, tetapi firman Allah mencatat bahwa dia melihat. Dia melihat kesusahan murid-muridnya pada waktu itu sedang diterpa oleh badai. Hari ini pun saudara, Tuhan melihat kesengsaraanku. Tuhan melihat kesengsaraan saudara. Tuhan melihat badai kehidupan yang sedang kita alami saat ini. Dan bukan hanya Tuhan melihat saudara, firman Allah mencatat maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara, saat Yesus melihat kesengsaraan muridnya oleh karena angin sakal, dia tidak tinggal diam. Dia datang kepada mereka, dan kemudian dia naik ke perahu mereka, dan angin pun redalah. Wow. Saat Yesus melihat kesengsaraan umatnya, dia tidak tinggal diam. Dia datang kepada umatnya, dan dia mau masuk ke dalam kehidupan umatnya, dan dia mau bertindak sama seperti kepada murid-murid. Dia naik ke atas perahu, dia mau masuk ke dalam kehidupan umat-umatnya dan menyelesaikan masalah yang ada. Kalau saat ini saya dan saudara sedang menghadapi penderitaan, diterpa oleh badai kehidupan, Yesus melihat semuanya saudara, dan dia tidak tinggal diam. Dia mau datang menyelesaikan masalah kita. Dia mau hadir dan bekerja dalam hidup kita, menyelesaikan masalah kita. Ayat terakhir saudara, ayat yang ke-6, Yohanes pasal 5 ayat 6 dan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara, di dalam Yohanes pasal 5 ini dicatat tentang kehidupan seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, dan dia ada di tepi kolam Betesda, merindukan goncangan air kolam Betesda, dan supaya dia bisa masuk dan dia bisa sembuh. Dan saudara, pada saat itu Yesus datang ke kolam Betesda, dan firman Allah mencatat di sini, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Di sini firman Allah mencatat Yesus melihat orang itu, dia datang ke situ. Dan firman Allah ini juga mencatat bahwa dia tahu bahwa orang itu sudah lama sakit. Yesus datang kepada kehidupan kita saudara, sama seperti kepada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit ini, dan dia datang kepada kita. Dan pada saat itu dia tawarkan kesembuhan kepada orang itu. Dia berkata, "Maukah engkau sembuh?" Dan singkat cerita, pada akhirnya sembuhlah orang itu. Hari ini pun dia datang kepada kita saudara. Dan dalam segala masalah yang kita alami, Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Maukah engkau masalahmu selesai? Maukah engkau ini? Maukah engkau?" Dia tawarkan pertolongan bagi kita. Dan dia Allah yang sanggup menyelesaikan segala masalah dan tantangan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman yang telah kita renungkan, yang menegaskan dalam ke-6 ayat ini saudara, bahwa Allah peduli. Allah peduli. Tuhan peduli kepada saya, Tuhan peduli kepada saudara. Dia mau menyelesaikan segala masalah dan tantangan kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Tetap berserah kepada Tuhan, karena Dia peduli kepada setiap kita. Tuhan kiranya memberkati setiap kita. Amin.